Isu Parcok, Partai Coklat yang disangkal oleh DPR RI. Kayaknya kok mereka OTW otoriter ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari isu Parcok, Partai Coklat yang disangkal oleh DPR RI. Kayaknya kok mereka OTW otoriter ya. Sebelum kita bahas, kita simak dulu videonya berikut ini. Ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti, ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antara dua kubu, ya. Karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu. Karena di setiap pilkada itu bisa terjadi mix, ya, antar kubu partai-partai politik, gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B. Di provinsi lainnya berseberangan. Ya, jadi secara logika nggak logis, ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi, karena ini justrulah yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Ya, siapa sih yang nggak kenal sama Habibur Rahman, ya kan? Anggota DPR RI dari Komisi 3 yang berasal dari Partai Gerindra. Dia mengatakan bahwa isu itu adalah hoax, dan kemudian anggota DPR yang mencoba untuk menyebarkan isu itu dipanggil oleh MKD, Majelis Kehormatan Dewan. Nah, ini kan tindakan-tindakan seperti ini kan sangat amat otoriter. Jadi seolah-olah anggota DPR ini yang ingin menyuarakan kebenaran, yang ingin menyuarakan berpendapat, itu kemudian seolah ingin dibungkam dengan dipanggil oleh Majelis Kehormatan DPR. Nah, sekarang memang isu Partai Coklat ini kan memang awalnya dihembuskan oleh salah satu anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, yaitu Yoyo, mengatakan bahwa ada institusi yang seolah-olah ini Partai Coklat ini tidak netral dalam pilkada di 2024. Nah, kemudian di masyarakat ini juga sudah beredar, banyak sekali disuarakan oleh masyarakat bahwa ini seolah-olah terafiliasi kepada anggota kepolisian. Lalu kemudian juga Habibur Rahman tadi juga mengatakan bahwa tidak mungkin kalau kepolisian ini tidak netral, karena tidak hanya dua kubu dari pilkada ini, ada koalisi dari berbagai macam partai. Itu benar. Tapi kan institusi kepolisian ini kan kemudian seolah diinstruksikan oleh salah satu pihak yang sangat amat superpower, yang pernah berkuasa, yang kemudian sekarang diafiliasikan sebagai mantan Presiden Jokowi. Itu yang beredar di masyarakat. Nah, padahal kalau kita melihat di tengah masyarakat kita, kemudian banyak sekali saksi-saksi yang mengatakan bahwa memang banyak sekali intimidasi, lalu kemudian juga banyak sekali kegiatan-kegiatan dari orang-orang yang berseragam coklat ini kemudian diafiliasikan sebagai Partai Coklat. Tapi kan tidak hanya itu. Banyak sekali warga yang kemudian menemukan bahwa Partai Coklat ini tidak hanya dari institusi kepolisian di bawah kepemimpinan Listio Sigit, tapi juga dari institusi ASN atau pegawai negeri sipil, dan juga termasuk dari perangkat-perangkat desa di bawah kepemimpinan Tito Karnavian. Karena mereka seragamnya kan sama-sama coklat. Nah, di beberapa daerah ini kan juga banyak sekali saksi-saksi, kemudian warga masyarakat yang menyampaikan, dan kemudian juga beredar di media sosial bahwa terjadi banyak sekali intimidasi dari aparat kepolisian, dari perangkat desa, kemudian para ASN yang tidak netral, kemudian mereka ikut berkampanye, mengkampanyekan salah satu pasangan calon di wilayah masing-masing. Itu kan yang kemudian menjadi perdebatan di antara masyarakat kita.
Nah, ini kan kemudian juga kemarin disampaikan oleh anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Mas Deddy Sitorus. Deddy Sitorus kan juga menyatakan bahwa kalau misalkan ini anggota DPR yang bersuara kemudian dilaporkan ke MKD, kemudian juga akan dipanggil oleh MKD, itu adalah salah satu bentuk otoriter. Anggota DPR atau pimpinan DPR sekarang mencoba untuk membungkam anggotanya yang kemudian ingin bersuara, yang kemudian ingin menyampaikan sebuah kebenaran, yang kemudian ingin menyampaikan atau memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat, ingin dibungkam seolah-olah ini tidak boleh dilakukan. Nah, padahal kalau kita melihat di Tempo, bocor alus Tempo pada tanggal 9 November yang lalu, ini kan juga disampaikan dengan judul Campur Tangan Jokowi dan Polisi di Pilkada 2024. Di situ juga jelas disampaikan oleh majalah Tempo. Kalau kita melihat, apakah mungkin majalah Tempo yang kita tahu punya kredibilitas berpuluh-puluh tahun menyampaikan berita yang hoax? Kalau kita tahu, Tempo selama ini sebelum disampaikan, mereka selalu melakukan investigasi yang sangat mendalam. Karena apa? Karena dalam penyampaian sebuah berita, dalam penyampaian sebuah investigasi, itu kan perlu ada tanggung jawab moral, tanggung jawab etik, karena ini menyangkut dengan etika profesi, etika jurnalistik. Tidak mungkin majalah atau media selevel Tempo yang sudah puluhan tahun mencerdaskan kita, masyarakat Indonesia ini secara ceroboh, secara gegabah, secara ceroboh menyampaikan berita hoax. Nggak mungkin itu terjadi. Jadi apapun yang disampaikan oleh Tempo, saya meyakini, karena saya juga dulu mantan jurnalis, apa yang disampaikan oleh mereka ini pasti sudah melalui investigasi yang cukup mendalam. Tidak mungkin mereka ini menyampaikan segala sesuatu dengan bohong, hoax, abal-abal, itu sepertinya nggak mungkin. Tapi kalau kita melihat dari kita tarik ke belakang, dari beberapa waktu ke belakang, memang dari pihak DPR, kemudian dari pihak pemerintah, ini seolah-olah akan ingin membungkam apa yang dilakukan oleh media dan kemudian sekarang ingin mencoba membungkam apa yang dilakukan oleh anggota DPR RI itu sendiri. Melalui beberapa kebijakan, kalau kita melihat kemarin, ketika revisi Undang-Undang Penyiaran, yang di sana akan menggodok tentang pembatasan atau melarang media melakukan investigasi terhadap sebuah kasus. Itu kan juga salah satu dalam bentuk pembungkaman atau bertindak secara otoriter. Nah, sekarang itu pun juga terjadi ketika Tempo kemudian melakukan investigasi tentang adanya potensi partai coklat yang kemudian diafiliasikan sebagai pihak kepolisian dan juga aparatur sipil negara melakukan investigasi dan disampaikan kepada publik. Ini kan seolah-olah juga ingin disangkal, ingin dibungkam. Kemudian mereka mencoba untuk membungkam, untuk menyangkal anggota DPR RI sendiri yang ada di dalam mereka sendiri yang mencoba ingin menyuarakan itu. Nah, jadi sekarang dengan adanya mencoba untuk pembungkaman ini, itu kan menjadi seolah-olah sebuah pembenaran. Apalagi disampaikan Habibur Rahman tadi, bahwa anggota ini yang kemudian menyampaikan itu dipanggil oleh MKD, lalu kemudian secara tidak sengaja Habibur Rahman menyebutkan bahwa ini adalah institusi kepolisian. Itu seperti seolah membenarkan, mengaminkan apa yang disampaikan oleh beberapa pihak, anggota DPR RI, termasuk juga masyarakat yang ada di media sosial. Itu yang terjadi sekarang. Nah, sekarang tinggal kita, bagaimana pilkada ini kita bisa mengawasi itu, kemudian apakah nanti cawe-cawe dari mantan penguasa dan juga dari Partai Coklat ini akan berlanjut di pengumuman nanti hasil pilkada di seluruh wilayah Indonesia, kita harus memantau itu. Terutama kalau kita melihat sekarang di wilayah Jakarta, akan ada hembusan 2 putaran dari pilkada Jakarta. Kalau saya melihat dari anggota KPU sendiri, meskipun hasil ini belum diputuskan, lalu kemudian belum diumumkan, tapi sudah masuk 100% dan kemarin sudah menyatakan bahwa Pramono Rano Karno menang 50,07%, tapi tiba-tiba anggota KPU mengumumkan akan ada putaran kedua di Jakarta yang akan berlangsung pada 26 Februari 2025 nanti. Nah, ini gimana ceritanya? Orang ini belum diumumkan, tapi tiba-tiba sudah ada diumumkan bahwa akan ada putaran kedua dan sudah ditentukan tanggalnya pula. Itu yang menjadi kecurigaan kita bahwa di sanalah ada cawe-cawe dari Partai Coklat yang mengarah kepada institusi atau lembaga yang ada di pemerintahan. Itu yang harus kita kawal. Nah, sekarang kalau misalkan anggota Dewan kemudian menyuarakan itu, anggota DPR RI menyuarakan itu kemudian
dipanggil oleh Majelis Kehormatan Dewan, ini kan berarti memang ada arah DPR akan dikembalikan seperti dulu, mencoba untuk menjadi lembaga yang otoriter bahkan kepada anggotanya sendiri, ke dalam lembaga itu sendiri. Tinggal kita sebagai masyarakat, akankah membiarkan itu atau kita akan terus bersuara untuk mendobrak itu semua? Kalau saya lebih memilih untuk bersuara agar semua ketidakbenaran itu pupus dan akan kembali semuanya kepada masyarakat Indonesia. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Otoriter bukan jalan ninja.